Organisasi Kepemudaan Takalar melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan kantor Bupati Takalar, Selasa, 29 Oktober 2024. Terdiri dari 4 organisasi, yaitu HMI, PMI, IMM, Hipermata, peserta aksi menutup 2 jalur jalan poros Takalar Makassar. 2 mobil Pertamina yang membawa gas LPG terpaksa harus berhenti jalan karena adanya aksi ini. Dalam tuntutannya, peserta aksi menuntut Pemkab Takalar menganggarkan dana hibah dan memperadakan aula kepemudaan. Ketua Pengurus Besar Hipermata, Muhammad Nasrum dalam orasinya mengatakan dana hibah kepemudaan bertujuan agar pengembangan organisasi kepemudaan dan kedaerahan di Takalar dapat terus berjalan. Ketua HMI Cabang Takalar Muhammad Kasim mengatakan bahwa dalam sejarahnya, pada tahun 2022 sempat dianggarkan dana hibah kepemudaan. Saat itu dianggarkan 100 juta rupiah dan dikelola KNPI Takalar. Namun, kata Kasim, pengurus DPD KNPI Takalar saat itu tidak mencairkan, malah mengembalikannya ke Pemkab Takalar sebagai dana silpa. Skema pengelolaan dana hibah kepemudaan oleh KNPI perlu dipertimbangkan kembali. Karena dalam pengelolaannya tidak maksimal, katanya. Ketua PMI Takalar, Nur Alim Syarif mengatakan dana hibah kepemudaan seharusnya diberikan langsung kepada organisasi kepemudaan dan kedaerahan, tidak perlu harus melalui KNPI. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga membakar ban sebagai bentuk protes. Puluhan aparat kepolisian Polres Takalar diterjunkan mengamankan aksi ini. Akibat aksi ini, arus lalu lintas Jalan Poros Takalar Makassar dialihkan. Pengendara harus memutar ke jalan alternatif di depan Polres dan Kejaksaan Negeri Takalar. Depan kantor Bupati Takalar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PBI Permata, hari ini kami hadir didampingi oleh saudara-saudara kami dari berbagai lintas OKP, dari PMI, Permata, HMI, dan IMM. Hari ini saudara-saudara sekalian, kehadiran kami sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PBI Permata hanya menyampaikan aspirasi kami dan meminta hak kami sebagai pemuda. Namun kronisnya dan buruknya PJ Bupati itu kemudian tidak hadir di tempat. Kami sudah bertanya kepada orang-orang yang seharusnya memberi kita jawaban, tapi mereka justru mengatakan dia tidak tahu PJ Bupati di mana. Berarti di Takalar ini selama beberapa jam itu terjadi kekosongan pemerintahan karena PJ Bupatinya hilang. Saudara-saudara sekalian, mungkin setelah ini kita akan bergegas dan berangkat ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Kami akan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD, dan tentunya dari berbagai stakeholder di Kabupaten Takalar kami menunggu niat baiknya untuk kemudian merespon apa yang menjadi tuntutan kami ini. Ketika tidak ada respon, yakin dan percaya saja bahwa gerakan ini akan terus berlanjut. Dan terkhusus untuk pemerintah daerah, silahkan dibuatkan pamflet warning bahwa PJ Bupati hilang. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, ada dari PBI Permata, ada dari HMI Kabupaten Takalar, ada dari IMM Cabang Takalar, bahwasanya hari ini yang kemudian kita sepakat gerakan ini namanya Gempar, Gerakan Mahasiswa Pemuda Kabupaten Takalar, yang telah disampaikan 3 tuntutan kami di beberapa UKP dan terkhusus PBI Permata. Tetapi pada hari ini itu kemudian kita tidak ditemui atau tidak ada yang kemudian mengetahui keberadaan dari PJ Bupati Takalar. Karena itu sesuai dengan kesepakatan bahwasanya aksi hari ini itu ada 2 titik, maka kita akan meminta di titik kedua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar sebagai representasi rakyat Kabupaten Takalar untuk kemudian merekomendasikan untuk pergantian PJ Bupati Takalar, karena hari ini tidak bisa kemudian menjadi kepala atau pimpinan tertinggi di Kabupaten Takalar yang notabene-nya sebagai penentu kebijakan. Mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini mengingatkan 90 tahun yang lalu, di mana Kongres Pemuda yang kedua itu melahirkan atau berkaitan dengan memperolehnya kemerdekaan Indonesia. Hari ini, saudara-saudara pemuda dan mahasiswa berkumpul, beraliansi mengatasnamakan Gempar Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Takalar, membawa beberapa tuntutan. Tentunya hari ini saudara-saudara kita yang hadir di sini hanya meminta hak-haknya sebagai seorang pemuda, hanya meminta hak-haknya sebagai seorang mahasiswa. Apatah lagi kita sebagai seorang pemuda, seorang mahasiswa tentunya akan menjadi penerus bangsa, menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depannya. Dan tentunya ini adalah menjadi sebuah kewajiban besar untuk pemerintah Kabupaten Takalar, terkhususnya penentu kebijakan yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu PJ Bupati Takalar. Mengingat tuntutan teman-teman yang tadi dia sampaikan, ini juga menjadi PR untuk Sekda Takalar selaku Ketua Tim TPAD Kabupaten Takalar. Karena mengingat hari ini pemuda Kabupaten Takalar sangat banyak, sangat memiliki kompeten di bidangnya masing-masing. Tetapi apalah daya ketika pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Takalar itu sendiri tidak mampu untuk bisa diberdayakan, tidak mampu untuk bisa diasah di bidangnya masing-masing. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terakhir saya tekankan kepada PJ Bupati Takalar, ketika Anda tidak mampu untuk bisa mengindahkan apa yang menjadi tuntutan kami hari ini, silahkan tinggalkan Takalar, silahkan tinggalkan Buta Bandar Laku, karena kami ingin pemimpin yang melihat, yang memperhatikan pemudanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kiranya menurut kami, karena hari ini kami tidak pulang ketika tidak ada hasil kawan-kawan sekalian. Yang bersifat pemberontakan itu akan terbangun dengan sendirinya, saudara-saudara sekalian. Betul tidak, saudara sekalian? Baik, saudara sekalian, mengingat banyaknya UKP-UKP yang tergabung di dalamnya, maka saudara-saudara sekalian, bahwa pemerintah Kabupaten Takalar, saudara sekalian, jangankan memfasilitasi kawan-kawan bertemu dengan kawan-kawan saja, itu sangat santai, saudara-saudara sekalian. Namun saya tekankan bahwa hadirnya kawan-kawan di depan kantor Bupati Takalar adalah bentuk keseriusan bagaimana pemuda itu kemudian masih ingin, masih ada. Kita pada hari ini saya serahkan kepada orator sebelumnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Kabupaten Takalar! Teman-teman sekalian, maka saya tekankan kepada teman-teman semua, maka itu adalah lawan kita. Untuk orang-orang yang menjaga Pemda Kabupaten Takalar, silakan dibuka. Silakan dibuka. Karena perlu kita ketahui, Pemda ini adalah representasi dari saya. Kalau untuk problematika yang ada, dan sudah seharusnya menjadi Yang baik dari Bapak PJ Bupati untuk menemui kawan-kawan sekalian, bagaimana kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan hari ini. Itu sudah disinggung tadi oleh beberapa orator sebelumnya, kawan-kawan sekalian, bahwa substansi atau inti dari gerakan kita hari ini adalah bagaimana kemudian OKP di Kabupaten Takalar itu bisa diberikan anggaran dana hibah, saudara-saudara sekalian. Anggaran dana hibah ini, saudara-saudara sekalian, OKP sejujurnya tidak pernah mempersoalkan nominalnya, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang menjadi dasar, yang menjadi hakikat dari dana hibah adalah bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan pemuda di Kabupaten Takalar. Mungkin hari ini Pemda pernah dengan jagonya mengatakan bahwa saya pernah menganggarkan KNPI. KNPI pernah dianggarkan, saudara-saudara sekalian.
tetapi itu tidak satupun menyentuh OKP-OKP yang bergerak di akar rumput, saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kedatangan kami adalah untuk menuntut hak kami dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, saudara-saudara sekalian. Itu dijelaskan dengan gamblang bahwa kewajiban pemerintah adalah melakukan pemberdayaan dan pengembangan di bidang kepemudaan. Maka hari ini, saudara-saudara sekalian, inilah wajah-wajah pemuda Kabupaten Takalar yang setiap hari, yang setiap saat bisa saja menjadi tank yang akan menghancurkan ketidakadilan di Kabupaten Takalar, saudara-saudara sekalian. Kami himbau kepada para calon bupati Takalar, inilah orang-orang yang akan pertama berdiri dan menduduki kantor bupati ketika para calon bupati itu terpilih dan tidak mengajarkan dana hibah, saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, adapun yang menjadi tuntutan kita, saudara-saudara sekalian, adalah diadakannya rumah paguyuban yang berbasis intelektual. Gunanya adalah menjadi sekretariat bersama atau menjadi aula perkaderan bersama, saudara-saudara sekalian. Saudara saya dari Permata, saudara saya dari PNI, saudara kita dari IMM kadangkala menderita karena kurangnya fasilitas perkaderan, saudara-saudara sekalian. Dan disinilah seharusnya tanggung jawab pemerintah untuk kemudian melakukan pemberdayaan terhadap pemuda, saudara-saudara sekalian. Namrud pernah mengatakan dirinya abadi sebagai pemimpin, saudara-saudara sekalian, tetapi itu dibantah oleh zaman. Namrud akhirnya mati juga. Para pejabat, para pemimpin di Kabupaten Takalar tidak ada yang abadi, saudara-saudara sekalian. Dan yang hadirlah di sini generasinya. Ketika generasinya tidak mendapatkan ruang proses yang baik, maka yakin dan percaya kita akan mencetak generasi Tai di 2045, di generasi emas itu, saudara-saudara sekalian, yang telah lama kita idam-idamkan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, pelatihan-pelatihan yang justru disorientasi selama ini, yang tidak menyentuh soft skill, kemampuan dan pemberdayaan pemuda, saudara-saudara sekalian. Pelatihan-pelatihan hari ini, orang yang kesehariannya menangani rumput laut itu kemudian tiba-tiba dilatih untuk menangani padi, saudara-saudara sekalian. Artinya kita melihat bahwa pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah daerah itu tidak terarah dan tidak efisien, saudara-saudara sekalian. Hanya satu yang kita minta, saudara-saudara sekalian, anggarkan sesuatu yang mampu membangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.